Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat One Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sahabat One Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas tentang beberapa jenis pohon yang dipercaya disukai para hantu atau pohon berhantu. Lalu, pohon apa sajakah yang dimaksud? Untuk itu tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Para sahabat One Kisah, sebagian masyarakat banyak meyakini bahwa manusia hidup berdampingan dengan hantu, atau makhluk halus tak kasat mata. Mereka berada di sekitar dan mendiami tempat-tempat tertentu. Salah satunya adalah pepohonan, namun tentu tidak semuanya termasuk pohon berhantu. Pohon-pohon tersebut mungkin seringkali kita jumpai atau bahkan ada di sekitar halaman atau kebun rumah kita. Mitos tentang makhluk gaib, senang tinggal di sejumlah pohon tertentu masih menjadi sesuatu yang dipercaya bagi sebagian orang, meski sebagian lainnya mereka beranggapan, makhluk tak kasat mata yang senang menghuni pohon-pohon tertentu tersebut hanya ada di film horor. Inilah beberapa jenis pohon yang dipercaya menjadi sarang para hantu atau pohon berhantu. Yang pertama, pohon beringin. Dalam kepercayaan masyarakat, pohon beringin juga dihubungkan dengan tempat tinggal setan. Di beberapa daerah masyarakat meyakini bahwa pohon ini adalah tempat di mana setan berkeliaran dan melakukan kegiatan jahat. Pohon beringin juga dikenal sebagai pohon yang menyeramkan. Kesan mistis dari pohon beringin ini berasal dari ukuran pohon yang besar, dan akar-akarnya menggantung dari atas pohon. Para sahabat One Kisah, konon pohon beringin menjadi tempat tinggal sosok Gandarwa atau genderuwo. Bahkan sebagian mempercayai, jika ada yang mematahkan akar pohon beringin, akan diganggu penunggunya hingga jatuh sakit. Dalam mitologi Hindu, pohon beringin dianggap sebagai tempat tinggal bagi dewa-dewi. Sementara dalam budaya Buddha, pohon beringin dianggap sebagai tempat di mana Siddhartha Gautama mencapai pencerahan. Yang kedua, pohon nangka. Para sahabat One Kisah, pohon nangka bisa menghasilkan buah besar yang bisa dijadikan olahan sayur saat masih mentah. Sementara itu, saat matang buah akan mengeluarkan bau harum yang tajam dengan rasa manis legit. Sayangnya di balik manisnya buah pohon tersebut, orang-orang justru menganggapnya sebagai pohon berhantu. Pohonnya yang tinggi dan berdaun lebat memang terlihat menyeramkan terutama di malam hari. Menurut mitos, kuntilanak menjadi hantu yang kerap singgah di pohon satu ini. Konon saat ada kuntilanak yang menyukai anggota keluargamu, terutama anak-anak, dia akan mengikuti hingga ke rumah. Jika ada pohon nangka di sekitar rumah Anda, dia bisa saja mendiami pohon tersebut. Tak kalah menakutkan jika kamu melihat buah nangka jatuh di malam hari. Siap-siap dibuat merinding saat kamu akan mengambilnya. Buah justru tampak seperti kepala manusia. Mitos lainnya menyebutkan, jika seseorang yang diculik oleh makhluk halus, akan dikembalikan di atas pohon nangka. Biasanya makhluk halus yang akan menampakkan diri memberikan tanda-tanda bau tidak sedap, seperti bau bangkai hewan. Para sahabat One Kisah, yang ketiga, pohon pisang. Selain menghasilkan buah yang nikmat dan kaya manfaat, pohon pisang juga terkenal dengan daunnya yang serbaguna. Pohon satu ini juga sangat mudah dan seringkali kamu jumpai di kebun atau sekitar rumah. Namun, siapa sangka mitos pohon pisang sebagai pohon berhantu, ternyata sudah lama beredar di masyarakat. Konon pohon satu ini menjadi tempat kesukaan terutama bagi hantu pocong. Kehadiran pohon pisang juga dapat membuat lingkungan menjadi lembab dan hal ini mengundang banyak binatang melata seperti cacing dan ulat. Binatang-binatang tersebut dianggap dapat memanggil hantu pocong. Menurut mitos lain, pohon pisang raja sajen atau pisang sesaji. Pada saat jantung pisangnya akan keluar dan mengarah ke bawah, konon katanya pada saat itu ada makhluk halus bernama Banaspati yang sudah menunggu. Makhluk halus tersebut menyukai air yang menetes keluar bersamaan dengan keluarnya jantung pisang. Hal tersebut banyak yang percaya bahwa suatu tempat yang dikunjungi hantu Banaspati, maka tempat itu akan diselimuti aura panas selama 3 hari. Aura panas yang dimaksud adalah aura panas mistis, yang membuat suatu tempat menjadi tidak nyaman. Apabila tempat yang didatangi Banaspati adalah warung atau toko,
maka bisa membuat warung dan toko tersebut menjadi sepi. Yang keempat, pohon bambu. Pohon bambu termasuk pohon yang kaya manfaat, dan batang-batangnya yang tinggi, juga berimpitan kerap memberikan keteduhan dan ketenangan untuk lingkungan sekitar. Meski begitu, banyak masyarakat percaya bahwa pohon bambu merupakan pohon angker. Deretan pohonnya yang rindang konon menjadi tempat favorit makhluk halus, mulai dari jin bermata merah dan bertubuh besar, wewe gombel, hingga kuntilanak. Para sahabat One Kisah, mitosnya jika pohon tampak berayun-ayun saat manusia melewatinya, mungkin ada hantu yang tengah usil. Makhluk tak kasat mata itu konon hanya akan menampakkan diri pada manusia iseng atau bertingkah tidak sopan di wilayah kekuasaan mereka. Sebagai bentuk teguran, pohon bambu juga identik dengan sarana menculik anak, terutama bagi mereka yang masih berkeliaran menjelang maghrib hingga malam hari. Pelaku penculikan anak ini biasanya mengarah pada hantu wewe gombel yang terkenal memiliki payudara besar. Menurut kepercayaan orang dulu, barang siapa melangkahi batang bambu melintang, apalagi anak-anak, batang itu akan membawanya ke atas ke tempat makhluk penghuni bambu itu bersemayam. Namun perlu diketahui, pohon bambu yang dimaksud angker yakni pohon bambu berwarna hijau, sementara bambu berwarna kuning justru kerap dikaitkan memiliki daya magis dan ditakuti para makhluk gaib. Konon bambu warna kuning digunakan sebagai tolak balak. Para sahabat One Kisah, berikutnya yang kelima ialah pohon asam Jawa. Siapa sangka bahwa pohon asam Jawa yang terkenal rindang dan berbatang besar, bisa menjadi sarang bagi para makhluk halus. Sesuai dengan namanya, pohon ini menghasilkan buah asam yang kerap digunakan sebagai campuran bumbu masakan khas Nusantara. Menurut mitos yang beredar, pohon berhantu ini kerap menjadi sarang kuntilanak dan pocong. Dahan pohonnya yang panjang konon kerap menjadi tempat penampakan hantu wanita tersebut. Karena itu orang-orang biasanya tidak akan membiarkan pohon menjadi terlalu lebat dan lama di sekitar rumah. Untuk menebangnya Anda bahkan perlu menjalani ritual khusus, apalagi jika pohon sudah berumur ratusan tahun. Lalu yang keenam, pohon kapuk randu. Para sahabat One Kisah, kendati bermanfaat, banyak orang yang meyakini pohon kapuk randu sebagai pohon berhantu. Karena itu pohon satu ini sebisa mungkin tidak dibiarkan tumbuh besar, agar tidak menjadi kediaman pocong. Selain itu, sebagian orang juga beranggapan bahwa pohon kapuk juga menjadi tempat bagi wewe gombel, sundel bolong, jin dan makhluk halus lainnya. Konon katanya kapuk dijadikan bahan untuk pakaian makhluk tak kasat mata. Apabila ingin melihat penampakan-penampakan hantu pocong dan hantu kuntilanak, maka silakan mencari pohon randu yang besar. Datangi pohon randu tersebut di malam Jumat yang bertepatan dengan bulan purnama. Tepat waktu tengah malam, hantu pocong dan hantu kuntilanak akan menampakkan diri di ranting pohon randu. Kemudian yang ketujuh, pohon sawo Manila. Para sahabat One Kisah, pohon sawo Manila yang dipercaya menjadi sarang hantu kuntilanak, genderuwo hingga jin. Pohon sawo memang terbilang rindang dengan dahan-dahan rendah dan bisa tumbuh hingga 30-40 meter. Dedaunan dan dahannya yang rapat membuat sawo tampak gelap dan mengeluarkan nuansa mistis. Menurut cerita orang zaman dulu, anak-anak yang bermain di bawah pohon berhantu ini, terutama saat maghrib, akan tersesat, sebab pandangan mereka telah dibutakan. Para sahabat One Kisah, mitos lainnya menyebutkan tanda pohon sawo berhantu adalah aroma bakaran ubi yang menjadi indikasi adanya genderuwo. Bau tersebut akan tercium saat melewati pohon sawo, terutama selepas maghrib. Selanjutnya yang kedelapan ada bunga kantil. Para sahabat One Kisah, bunga kantil ini berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, bahwa aroma dari bunga kantil sangat disukai oleh makhluk halus yang berjenis perempuan, seperti kuntilanak, makhluk halus wewe gombel dan arwah penasaran sundel bolong. Selain bunga dan aromanya yang disukai oleh makhluk halus, pohon dari bunga kantil yang sudah besar juga dimitoskan sering dijadikan tempat tinggal oleh makhluk halus. Itulah sebabnya, pohon bunga kantil dipercaya oleh banyak orang sebagai tanaman yang tidak baik, apabila ditanam di halaman rumah. Untuk yang kesembilan ada belimbing wuluh, jenis belimbing yang sangat asam rasanya dan hanya sering digunakan sebagai bumbu masak. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa menanam belimbing wuluh di halaman rumah akan membuat pemilik rumah sering diganggu makhluk halus. Gangguan yang akan dialami berupa sering sakit dan sakitnya tidak wajar. Katanya pohon belimbing wuluh merupakan salah satu jenis pohon yang sering dijadikan tempat singgah makhluk halus.
Untuk yang ke-10 ada pohon aren. Para sahabat Wan Kisah, pohon aren adalah pohon penghasil kolang-kaling. Buahnya yang berwarna hijau inilah yang diolah dijadikan kolang-kaling, dan ijuk dari pohon aren juga banyak dijual untuk dijadikan sapu. Selain menghasilkan kolang-kaling dan sapu ijuk, pohon aren juga penghasil nira untuk jadikan gula aren. Pohon aren juga termasuk pohon yang sering ada dalam cerita mistis. Pohon aren sangat disukai oleh makhluk halus bernama Caruluk. Hantu Caruluk adalah hantu yang suka menculik janin dalam kandungan ibu hamil. Karena itulah pohon aren dipercaya sebagai pohon yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Para sahabat Wan Kisah, itulah beberapa jenis pohon yang dipercaya disukai para hantu atau pohon berhantu. Percaya atau tidaknya hal tersebut, tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.